sekolah minggu kan? Untuk memulai sekolah minggu, mari kita menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. 1, 2, 3. Sekolah minggu lebih lanjut, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai adik-adik Tuhan untuk bersekolah minggu pada hari ini. Kiranya Engkau menyertai sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Habis ini kita mau masuk firman. Sebelum masuk firman, kita mau nyanyi KASIH. Bisa toh? 1, 2, 3. Mau main masa nggak boleh? Selamat pagi, Andin. Pagi? Kok wajahnya kusut? Kenapa? Nggak tahu ah. Loh, kok malah marah? Ini ada apa? Sini, cerita dulu. Tadi kamu waktu jalan memang ada yang ganggu kamu, kok kamu marah-marah? Nggak, aku tuh jengkel sama ibuku. Masa libur-libur nggak boleh main? Loh, hari ini kan sekolah minggu dulu, Nin. Sekolah minggunya kan online, bisa nanti-nanti. Bener, sekolah minggunya online tuh. Teman-teman sudah pada nungguin di rumah. Ibumu itu mengingatkan kamu untuk sekolah minggu dulu, supaya nanti pulang main kamu nggak capek. Kalau sudah capek, kamu kan sudah ngantuk, tidur. Akhirnya apa? Lupa kamu ke sekolah minggu, bener nggak? Hehehe, iya sih Bu, betul juga. Nah, gimana sekarang? Masih marah sama ibunya? Enggak lah Bu, marah-marah itu kan nggak baik. Oke, pintar. Sekarang kita mau dengar cerita dulu ya. Nah, teman-teman di rumah tuh lihat. Semuanya sudah pada nungguin kita untuk kita dengar cerita. Sekarang Andin juga mau dengar cerita kan? Iya. Oke, sebelum dengar cerita, kita berdoa dulu ya. Ayo, Andin ajak teman-temannya berdoa dulu. Ayo teman-teman, kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami akan mendengarkan cerita. Tuhan berkati kami supaya kami dapat mendengar cerita dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, Andin, sekarang Andin duduk manis ya. Teman-teman di rumah juga duduk manis. Kita akan dengarkan cerita. Halo anak-anak semuanya. Cerita hari ini terambil dari Alkitab. Ceritanya tentang salah satu sifat Tuhan Allah kita yang panjang sabar. Nah,
Ceritanya terambil dari Keluaran pasal 34 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Keluaran pasal 34 ayat 8 dan ayat 9. Ibu akan membacakan dari Alkitab, anak-anak bisa menyimaknya dari Alkitab masing-masing. Begini bunyi firman Tuhan. Segeralah Musa berlutut ke tanah lalu sujud menyembah, serta berkata, "Jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milik-Mu." Nah, anak-anak, Tuhan sangat sayang sekali dengan bangsa Israel. Karena itu, ketika bangsa Israel berada dalam penjajahan bangsa Mesir, Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan juga Tuhan menjanjikan tanah perjanjian buat mereka, tempat yang aman, tempat yang nyaman, tempat yang menyenangkan mereka. Selama dalam perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian, bangsa Israel selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Tetapi sayang sekali, bangsa Israel seringkali mengecewakan hati Tuhan, seringkali membuat sedih hati Tuhan. Salah satu contoh, ketika bangsa Israel ditinggal oleh Musa untuk naik ke Gunung Sinai, karena Tuhan memanggil Musa untuk ke Gunung Sinai dan Tuhan akan memberikan 10 hukum kepada Musa, ternyata bangsa Israel di bawah mereka sedang menyembah kepada patung buatan mereka, yaitu patung lembu emas. Karena Tuhan tahu bahwa bangsa Israel sedang menyembah patung lembu emas, Tuhan memberitahukan kepada Musa, "Kamu harus turun karena bangsa yang kamu pimpin telah menyembah kepada berhala." Anak-anak, Musa turun ke Gunung Sinai seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Ketika Musa tahu dan melihat bahwa bangsa Israel menyembah kepada Baal, kepada berhala buatan mereka yaitu lembu emas, Musa marah sekali. Dengan membawa loh batu yang dia bawa dari Gunung Sinai, dia lemparkan loh batu itu. Padahal untuk mendapatkan 2 loh batu itu tidak mudah bagi Musa. Musa harus naik ke Gunung Sinai yang cukup tinggi. Kemudian Musa juga harus berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Karena Musa ingin Tuhan berfirman kepadanya. Namun Musa harus melemparkan 2 loh batu itu karena dia marah. Anak-anak, melihat itu Tuhan tidak marah kepada Musa. Tuhan begitu sayang kepada Musa. Tuhan memberikan kesempatan yang kedua kepada Musa. Tuhan katakan kepada Musa, "Musa, sekarang kamu harus membuat lagi 2 loh batu sendiri. Kemudian kamu harus membawa 2 loh batu itu naik ke Gunung Sinai. Di sana aku akan berbicara kepadamu dan kamu akan menulis sendiri dengan tanganmu ke batu itu." Anak-anak, Musa akhirnya harus naik kembali ke Gunung Sinai. Di atas Gunung Sinai, Tuhan berfirman kepada Musa. Dan dengan tangannya, Musa menulis 10 hukum Tuhan
di atas dua batu itu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kesempatan kedua yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Musa mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Karena itu Musa berkata, Tuhan, oleh karena kasih karunia-Mu, Engkau harus berjalan di depan kami dan ampunilah hamba-Mu dan bangsa ini. Nah, anak-anak, Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel dan juga Musa, sehingga Musa mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Nah, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa kita juga harus sabar. Kita juga harus belajar dari sifat Tuhan yang panjang sabar, yang selalu mengasihi, ya, mau mengampuni, mau memaafkan orang tua, tidak marah-marah kepada orang tua, tidak marah-marah kepada teman. Dan juga kita juga harus memaafkan teman-teman kita, juga harus memaafkan orang tua kita. Bagaimana? Kita janji untuk belajar sabar seperti Tuhan? Oke, selamat belajar untuk sabar seperti Tuhan. Nah, anak-anak, begitu tadi cerita kita pada pagi hari ini. Andin, itu cerita kita hari ini bagaimana? Wah Bu, nanti pulang sekolah minggu saya akan minta maaf ke Ibu karena sudah marah-marah dan saya mau belajar gak marah-marah. Oke, bagus kalau begitu. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri cerita ini, kita berdoa dulu ya. Yuk, kita ajak teman-teman berdoa. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita hari ini, di mana Engkau mengajarkan kami untuk senantiasa memiliki sifat yang panjang sabar seperti Engkau. Tuhan, mampukan kami untuk senantiasa memiliki sikap itu. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang saat ini masih mengikuti pembelajaran secara online. Tuhan berkati mereka supaya mereka boleh belajar dengan baik dan berikan kekuatan dan kesehatan buat anak-anak. Kami juga berdoa untuk orang tua mereka. Tuhan memberkati satu persatu di tengah-tengah pergumulan yang mereka hadapi. Kami mengingat untuk kakak-kakak layan juga yang juga setia melayani di sekolah minggu. Segala persiapan yang dilakukan biarlah Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, yuk Andin, kita bilang sama teman-teman selamat hari Minggu. Yuk, 1, 2, 3. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Sampai ketemu lagi. Dadah. Kita tadi kan udah mendengarkan firman Tuhan. Selanjutnya kita mau persembahan. Sambil mengiringi persembahan kita mau nyanyi bersyukur, bersyukur. 1, 2, 3. Gimana persembahannya? Udah. Sekarang kita mau doa persembahan sama doa penutup sekolah minggu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam sekolah minggu ini Tuhan. Tuhan, kami telah memberikan apa yang telah kami punya Tuhan. Kiranya dapat dikelola dengan baik Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami juga akan menutup sekolah minggu ini Tuhan. Kiranya Engkau sertai kami, sertai adik-adik kami, beri kami kesehatan semua Tuhan di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Dadah, sampai jumpa minggu depan.